warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Di sini saya akan presentasikan tentang prinsip farmakokinetik. Farmakokinetik adalah studi tentang apa yang dilakukan tubuh terhadap obat setelah obat tersebut masuk ke dalam tubuh. Proses ini mencakup 4 tahapan utama yang menentukan konsentrasi obat dalam tubuh. 1. Absorpsi atau penyerapan, yaitu bagaimana obat masuk ke dalam tubuh dan mencapai sirkulasi sistematik, biasanya darah. 2. Distribusi atau penyerapan, bagaimana obat bergerak dan menyebar ke berbagai jaringan dan organ tubuh. 3. Metabolisme atau biotransformasi, bagaimana tubuh mengubah struktur kimia obat, biasanya untuk membuat lebih mudah diekskresikan. Ekskresi atau pengeluaran, bagaimana obat dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh. Membran sel terdiri dari suatu lapisan lipoprotein, lemak, dan protein yang mengandung banyak pori-pori kecil dan terisi dengan air. Membran yang dapat ditembus dengan mudah oleh zat-zat lipofit lemak yang mudah larut dalam lemak dan tanpa muatan listrik. Umumnya lebih lancar melintasnya dibanding dengan zat-zat hidrofit dengan muatan ion. Ada 2 mekanisme utama pengangkutan obat. 1. Secara pasif atau tanpa menggunakan energi. 1. Filtrasi obat melalui pori-pori kecil membran bersama dengan air dan zat hidrofilik. 2. Difusi, obat melarut dalam lapisan lemak membran sel dan bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area secara aktif menggunakan energi. Pengangkutan dilakukan dengan mengikat zat hidrofilik makromolekul atau ion pada enzim mengangkut spesifik setelah melintasi membran. Obat akan dilepaskan. Proses ini bergantung pada konsentrasi obat. Contohnya pengangkutan glukosa, asam amino, asam lemak, garam besi, vitamin B, B12 dan B2. Absorpsi obat. Proses absorpsi sangat penting dalam menentukan efek obat. Pada umumnya obat yang tidak diabsorpsi tidak akan menimbulkan efek kecuali obat antasida dan obat yang bekerja lokal. Proses absorpsi terjadi di berbagai tempat pemberian obat, misalnya melalui alat cerna, otot rangka, paru-paru, kulit, dan sebagainya. Absorpsi obat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Kelarutan obat. 2. Kemampuan difusi melintas membran. 3. Konsentrasi obat. 4. Sirkulasi pada lemak absorpsi. 5. Luas permukaan kontak obat. 6. Bentuk sediaan. 7. Cara pemakaian obat. C. Distribusi obat. Obat yang masuk ke dalam sirkulasi darah akan menyebar ke seluruh tubuh. Penyebaran obat terjadi melalui membran sel. Obat yang larut dalam lemak akan lebih mudah melintas membran sel dan mencapai kompartemen intrasel maupun ekstrasel. Sebaliknya, obat yang larut dalam air akan menembus membran sel dan menyebarnya terbatas pada cairan ekstrasel. Beberapa obat menunjukkan akumulasi selektif pada organ atau jaringan tertentu karena adanya protein transport aktif. Pengikatan dengan reseptor tertentu akan atau kelarutannya yang lebih besar dalam lemak. Contoh tempat akumulasi obat adalah gudang obat seperti protein, plasma, umumnya albumin, jaringan ikan, dan jaringan lemak. Selain itu ada beberapa tempat dengan sawah khusus yang membatasi distribusi obat, misalnya tulang, organ tertentu, dan cairan intrasel. Contoh sawah khusus adalah sawah darah atau otak dan sawah urin. Obat yang mudah larut dalam lemak umumnya lebih mudah menembus sawah ini. D. Metabolisme. Tujuan biotransformasi obat adalah mengubah obat hingga mudah diekskresi melalui ginjal. Dengan kata lain, menjadikan obat lebih hidrofilik. Pada umumnya, metabolisme oleh enzim mikrosoma di retikulum endoplasma sel hati. Proses metabolisme obat
dapat mengubah sifat obat antara lain menjadi lebih polar, sehingga lebih mudah larut dalam air dan tidak mudah direabsorpsi di ginjal. Metabolit obat dapat lebih efektif dari obat asal. Bioaktivitas tidak aktif atau kurang aktif. Detoksifikasi atau bionaktivasi. Enzim mikrosoma memegang peran penting dalam mengakhiri efek obat. Ada yang ditanyakan? Dapat mempengaruhi farmakokinetik. Halo. Cicing duit. Mempengaruhi farmakokinetik. Ngekoneng teh naon mi? Sok Sadik. Sok di. Bagaimana urutan proses farmakokinetik yang terjadi pada tubuh setelah mengkonsumsi obat? Bagaimana? Lalunan. Bagaimana urutan proses? Nan? Bagaimana urutan proses farmakokinetik? Cicing mi cicing. Terus? Yang terjadi pada tubuh Ada tubuh. setelah mengkonsumsi obat. Adik. Sa. Sa. Pik, mana pik? Guys. Izin menjawab pertanyaan dari Dewi, apa yang dapat mengaruhi farmakokinetik? 1. Karakteristik obat. 2. Faktor pasien. 3. Interaksi obat. Izin menjawab pertanyaan dari Aulia, bagaimana urutan proses farmakokinetik yang terjadi pada tubuh setelah mengonsumsi obat? Bagaimana urutan proses farmakokinetik yang terjadi pada tubuh setelah mengonsumsi obat? 1. Absorpsi, 2. Distribusi, 3. Metabolisme, 4. Ekstresi. Guys.